Halo teman-teman, kali ini gue bakal nge-review makanan khas Korea yaitu rapoki. Nah, sebelumnya kalian udah tahu gak kalau rapoki itu ternyata adalah dua makanan yang berbeda terus dijadiin satu, yaitu dari ramen dan juga tteokbokki yang berasal dari Korea. Nah, mari langsung aja kita review makanan rapoki. Teman-teman, di sini sudah ada makanannya. Langsung aja kita buka. Oke guys, di sini sudah ada makanannya. Ini rapoki dari Lawson. Just kita cobain aja. Seperti yang gue udah bilang tadi di awal bahwa rapoki ini adalah makanan oriental yang berasal dari Korea Selatan. Dan pas gue buka ternyata aromanya cukup nyengat ya karena rempah, dan juga tampilan cukup menarik karena kuahnya berwarna merah kayak menggugah selera, apalagi bagi pecinta pedas. Dan dalamnya ada odeng, ada mie, ada topokinya juga. Saya hilang. Oke guys, gak usah lama-lama, mari kita cobain aja gimana rasanya. Pas gue cobain ternyata rasanya pedas manis guys. terus sedikit gurih juga. Menurut gue ini enak banget, apalagi bagi pecinta pedas wajib coba beli rapoki dari Lawson ini. Enak banget sumpah. Ya lanjut makan guys. Kita coba odengnya. Odengnya enak banget, wajib cobain ya. Terus dicobain tadi ternyata topokinya kenyal gitu, terus mie-nya agak lembut gitu, gak lembek sih, cuma emang lembut banget. Terus kodenya ini gue suka, ini enak banget ini. Kalian wajib benar-benar cobain ini rapoki dari Lawson. Guys, setelah gue cobain tadi, menurut gue rapoki ini punya peluang usaha di bidang kuliner. Karena yang pertama, menurut gue rapoki ini punya trennya di pasar Indonesia, karena kan sekarang lagi hits banget tuh Korean food. Apalagi remaja-remaja kayak Kenji itu suka banget nonton drakor, dan rapoki ini cocok untuk kalian itu guys. Jadi kalian wajib beli ini. Jadi rapoki juga punya peluang usaha di kuliner Indonesia. Dan mungkin menurut gue ini bisa diinovasiin lagi. Di atasnya mungkin bisa ditambahkan keju mozzarella atau ditambah sosis telur atau apa gitu. Dan terus mungkin dari variannya bisa ditambahkan agar ada varian menu yang tidak pedasnya juga, karena kan biar anak-anak juga bisa cobain. Ya, menurut gue itu aja buat peluang usahanya. Oke, langsung aja kita buat analisis buat rapoki ini. Menurut gue rapoki ini punya kekuatan strength. Kalau ini punya pasar sendiri di Indonesia, karena Korean food itu lagi hits-hitsnya di Indonesia. Terus juga rasanya mudah diterima banyak orang, kayak cuma pedas, manis, sedikit gurih juga. Jadi cocok buat jadiin usaha di Indonesia.
lagi hits di Indonesia, jadi mungkin akan banyak saingan untuk makanan ini. Terus juga kalau tidak berinovasi lagi, tidak ada menu yang tidak pedasnya, mungkin akan sulit untuk diterima seluruh masyarakat karena tidak semua orang tahan dengan rasa pedas. Mungkin itu aja kekurangannya. Kita lanjut ke opportunity atau peluang. Mungkin peluangnya karena di Indonesia lagi ngetren banget drama Korea, jadi mungkin ada sedikit tertarikan dari makanan-makanan yang ada di drama Korea tersebut, termasuk contohnya tteokbokki ini. Jadi peluangnya sangat besar di pasar Indo karena di drama Korea banyak ditampilkan makanan-makanan Korea. Jadi secara tidak langsung itu seperti mengendorse masyarakat kita untuk membeli makanan ini. Jadi makanan ini punya peluang yang besar di dunia kuliner Indonesia. Nah, sekarang lanjut ke ancamannya. Mungkin ancamannya seperti gue yang udah disebutin tadi di awal, bahwa tteokbokki ini punya banyak saingan jika dipasarkan di Indo, karena Indonesia lagi tren banget Korean food, jadi saingannya pasti banyak. Terus juga dari segi harga mungkin juga akan meningkatkan saingan karena masyarakat Indonesia lebih memilih makanan dengan harga yang murah, karena gaji di Indonesia mungkin tidak setinggi gaji di Korea, jadi mereka lebih prepare untuk membeli yang murah seperti itu. Oke, lanjut ke sumber daya usaha. Menurut gue sumber daya usaha buat tteokbokki ini yang pertama dari bahan bakunya dulu. Pertama kita mungkin perlu ramen dan juga tteokbokki, kue berasnya gitu, terus bisa ditambah oden mungkin, dan yang paling penting rasa pedasnya kita butuh gochujang. Lalu mungkin dari alat-alat kita butuh panci, kompor, gas, dan sebagainya. Mungkin lanjut dari segi sumber daya manusia, mungkin kita perlu, yang penting adalah chef, dan jika sudah berkembang mungkin kita bisa menambahkan kasir. Dan menurut gue itu aja udah cukup kalau usahanya sudah berkembang, chef dan kasir. Mungkin untuk modal usaha tteokbokki ini kisaran 1,5 juta cukup lah ya, karena bahan-bahannya gak terlalu sulit buat ditemuin, terus harganya juga masih terjangkau banget, jadi tidak perlu modal yang besar. Yang penting kita bisa konsisten untuk memasarkan ini dan kita pintar untuk memasarkan tteokbokki ini. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya aja. Setelah gue review dan juga analisis, menurut gue tteokbokki ini memiliki rasa yang unik, enak juga, rasa pedasnya bisa diterima juga sama gua, dan tentunya juga banyak orang juga pasti menerima rasa pedasnya. Terus juga untuk makanan Korea Selatan ini tidak terlalu hambar seperti makanan-makanan lainnya, karena gue pernah cobain beberapa makanan Korea, rasanya ada sedikit hambar, dan yang ini tuh enggak banget, enggak hambar sama sekali. Mungkin untuk jenis makanan oriental ini salah satu terenak yang pernah gue cobain, dan mungkin ini juga jika kalian cobain bisa jadi salah satu makanan terenak yang kalian cobain juga untuk makanan oriental. Oke, jadi mungkin segitu aja vlog dari gue untuk review makanan oriental kali ini. Oke, see you next time.